Kemudian nomor 25, akta yang masih KBLI 2017 apakah tergenerate langsung ke KBLI 2020 di OSS ARB atau harus rubah akta di notaris? Jadi Bapak Ibu, misalnya di sistem OSS nanti ini ada KBLI yang memang terpecah, karena kan memang KBLI yang di 2020 itu ada perbedaan ya Bapak Ibu. Ketika memang satu KBLI itu dipecah, nanti si pelaku usaha diminta untuk memilih KBLI mana yang memang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan gitu. Tapi tidak perlu untuk merubah akta terlebih dahulu. Itu dirubah dulu di sistem OSS dengan sesuai kegiatan, sesuai dengan penyesuaian terkait KBLI-nya. Kemudian baru nanti ketika memang ada aksi korporasi gitu, misalnya ada perubahan apapun terkait data legalitas, baru pelaku usaha membuat sekaligus di dalam aktanya gitu Bapak Ibu. Itu kami sudah rapat dengan Dirjen AHU. Iya, kita sudah rapat terkait ini juga Bapak Ibu, bahwa pelaku usaha tidak perlu untuk merubah aktanya terlebih dahulu. Jadi merubah dulu di sistem OSS dengan menyesuaikan dengan KBLI yang terbaru. Yang penting memang dia sudah melakukan kegiatan gitu ya atas KBLI dimaksud. Tapi kalau memang dia benar-benar baru ya harus buat akta dulu, atau KBLI-nya yang memang belum pernah ada gitu, belum pernah dilakukan, jadi harus merubah dari aktanya. Nomor 26, dibandingkan dengan OSS 1.1 yang masih adanya produk dari kabupaten kota yang diterbitkan seperti pemenuhan komitmen ini ya maksudnya. Apakah masih hanya verifikasi saja Bapak Ibu, verifikasi kemudian ada notif aja. Nomor 26. Kemudian apakah dengan OSS RBI ini menjamin data-data badan usaha yang sudah seperti peralihan? Kami berusaha untuk tidak menghilangkan data-data itu Bapak Ibu gitu. Dan untuk proses migrasi itu berbeda antara 1.0 ke 1.1 dengan 1.1 ke OSS RBA. Nah, jadi kalau yang 1.0 ke 1.1 itu kan harus ada pengisian kembali gitu kan untuk penyesuaian data usaha. Tapi kalau yang di 1.1 ke RBA itu kita berusaha untuk hanya read only saja. Jadi apa yang ada di 1.1 ya itu yang akan kita pindahkan di OSS RBA Bapak Ibu. Si trauma kayaknya Bu Ani. Iya, saya paham. Tiba-tiba menghilang gitu ya Pak. Iya. Itu menghilang gitu. Kemudian nomor 28, bagaimana prosedur perizinan pada sektor yang tidak memiliki tingkat risiko? Oke, tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ini seperti kayak KBLI tidak ada pengampunya gitu. Otomatis kalau sudah ada pengampunya pasti akan ada tingkat risikonya gitu kan. Jadi itu baru ada dalam tahap pembahasan Bapak Ibu yang terkait KBLI yang tidak tercantum risiko atau tidak ada sektor pengampu di kami, nanti pasti akan kita tanamkan di sistem OSS seperti apa, apakah ada pendekatan dengan KBLI serupa lainnya, terkait kegiatan serupa lainnya atau bagaimana. Pasti tapi akan tetap kita tanam di dalam sistem OSS. Kemudian nomor 29, kalau perluasan lahan dalam satu hamparan tapi KBL-nya berbeda, pilih pengembangan Bapak karena KBL-nya berbeda. Kalau perluasan itu KBL-nya sama, jenis produknya sama Bapak, tapi kalau dengan KBL-nya berbeda pasti mungkinnya ke pengembangan. Gitu. Oke, lanjut. Dan satu catatan bahwa perluasan itu hanya untuk industri ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nomor 30, ada dua pendapat mengenai NIB, yaitu 1. SIUP bisa diwakili NIB. Pendapat 2, NIB dengan SIUP merupakan dua hal yang berbeda. Mana yang benar? Nah, ini untuk yang 1.1 semuanya kan harus ada NIB, izin usaha, izin operasional komersial gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di sistem OSS RBA itu kan tidak semuanya kegiatan itu mempunyai izin usaha, istilahnya tidak memerlukan izin gitu. Nah, itu sekaligus dengan NIB itu sudah perizinan berusaha gitu Bapak Ibu. Berbedanya karena kalau yang 1.1 itu dasarnya adalah
perizinan berusaha berdasarkan izin ya dulu itu. Kalau sekarang kan berdasarkan risiko. Jadi tergantung dari tingkat risikonya seperti apa. Apakah diperlukan. Ini kan SIP ini kan berupa izin usaha ya soalnya. Nomor 31. Maaf izin bertanya, saya dari Departemen Kota Cimahi, seksi perizinan pemetaan ruang. Anda kondisi sekarang untuk pelayanan perizinan harus mengikuti sistem yang mana? Bisa dari sistem manual dulu sampai SSBI dulu. Dan untuk APR yang sampai saja dan lama. Saya bacanya enggak itu nggak apa-apa ya Pak? Apa-apa Bu. Ya kan Bapak Ibu sudah membaca. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika memang kemarin sudah ada rakor ya Bapak Ibu, yang antar kementerian tadi yang hadir adalah dari KLHK, dari ATM BPN, kemudian dari PUPR terkait jasa konstruksi yang kemarin memang sudah di daerah sudah tidak sudah tidak diberikan kewenangan untuk penerbitannya gitu kan. Nah, dari hasil rakor itu bahwa perizinan sebelum di launching OSS RBA itu tetap diproses menggunakan dengan yang existing gitu, Bapak Ibu. Ini definisi usaha orang perseorangan. Itu kalau seperti yang dicantumkan tadi di dalam peraturan ya Bapak Ibu, di situ sudah ada. Saya coba cek dulu tapi sepertinya di dalam di sini sebentar ya Pak Ibu ya. Perawan perseorangan itu ya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan itu Bapak Ibu. Kalau orang perseorangan itu ya pelaku usahanya adalah perseorangan Bapak, bukan badan usaha gitu. Untuk kegiatannya bisa dia ke UMK ya di situ. Bukan berbentuk badan usaha, tapi nanti untuk yang perseorangan ini bisa berbentuk perusahaan Bapak Ibu sesuai dengan informasi dari Dirjen AHU waktu itu. Bahwa nanti untuk perseorangan ini bisa berbentuk perusahaan dengan SK Pak ya kalau nggak salah, masih dalam tahap pembahasan juga di sini. Kemudian untuk permohonan izin pembuatan jembatan, papan reklame serta sewa lahan untuk usaha tani maksudnya kemana, serta proses perizinan seperti apa mohon penjelasannya. Permohonan izin pembuatan berarti membangun jembatan gitu ya Pak. Ini tergantung Bapak itu sebagai developer atau sebagai kontraktornya gitu. Itu kan berbeda gitu kan. Kalau yang developer itu yang punya duit istilahnya gitu ya Bapak ya. Kemudian kalau yang konstruksi itu yang membangun itu akan KBRI-nya akan berbeda. Jenis izinnya kalau yang 1.1 juga akan berbeda gitu. Nah, kalau misalnya di RBA itu ya sesuai dengan risikonya apa, ketika memang hanya cukup, ketika dia menengah rendah ya cukup NIB, menengah rendah juga hanya NIB dan SS yang sudah terverifikasi, menengah tinggi NIB beserta SS yang belum terverifikasi, ketika tinggi ya NIB dengan izin gitu Bapak Ibu. Kemudian papan reklame serta sewa lahan untuk usaha tani. Ini harus dicek lagi Bapak, mungkin Bapak bisa ngecek di bagian informasi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sandi. Nanti di situ cek kembali untuk KBLI-nya. Mungkin ini Bu Ani maksudnya pembuatan jembatan nih, bisa aja ini rumahnya di pinggir jalan, ada depannya ada sungai gitu ya, mau bikin jembatan ke dalam rumah. Nah ini izinnya gimana?
Ke instansinya maksudnya Pak? Ah, Ke instansi. Oh, apakah ada nggak di OSS RBA? karena kalau masuknya kemana itu, kalau penangkapan kami adalah kegiatannya Bapak, sektornya mana gitu. Jadi KBLI-nya gitu. Kalau penangkapan kami ya gitu. Terus proses perizinnya seperti apa? Saya juga tidak terlalu tahu Pak proses perizinnya seperti apa dan kemudian persyaratannya seperti apa. Nanti kalau sudah ketemu KBLI-nya, nah mungkin bisa dicek di situ persyaratannya apa gitu. Untuk proses perizinan mungkin ya harus konsultasi juga ke istilahnya KLD sesuai yang menangani gitu loh Pak. Nah itu tadi seperti permohonan izin pembuatan jembatan bisa jadi ke PUPR gitu kan. Atau mungkin kalau yang developer itu kan akan berbeda lagi gitu loh Pak. Itu bisa ke perdagangan ya karena dia yang punya duit, kemudian dia yang mempunyai akan membangun jembatan itu gitu. Tapi terkait kontraktornya kan akan berbeda, dia akan ke PUPR sektornya gitu. Terkait papan reklame ini juga saya tidak hafal Bapak. Terkait sewa lahan untuk usaha tani ini maksudnya ke Kementerian Pertanian Bapak yang pasti. Nah, kayak di kita ini kasusnya kan kita ada ISPT ya, izin serah pakai tanah. Itu adalah lahan-lahan yang di pinggir jalan yang masih milik pemerintah. Ada juga lahan-lahan yang pinggiran sungai itu ya. Nah itu kan biasanya masyarakat memanfaatkan hal itu. Nah kalau kayak untuk yang di pinggir jalan biasanya mereka pasang reklame gitu ya. Kalau yang untuk di pinggir sungai itu pada saat kering gitu ya nggak dipakai, mereka cocok tanam gitu ya. Biasanya pengajuannya kalau kayak sungai ke PSDA, kalau yang lahan ke Bina Marga. Nah apakah di sistem OSS ini termasuk ada di situ nggak gitu? Karena kami dasarnya KBLI Pak, kalau yang non KBLI juga ada tapi dalam tahap pembahasan Bapak gitu sih. Ya nanti coba dicek kembali. Izin nambahin Mbak. Nambahkan ya Pak Sandi. Ya, jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah izin yang kalau dulu di PP 24 itu masih zamannya 1.1. Di situ ada izin yang bisa diproses di dalam sistem OSS. Ada izin yang memang pengurusannya tidak dilakukan di sistem OSS. Barangkali nanti mungkin bisa dicek kembali Pak. Mungkin karena kan OSS berbasis risiko itu dasarnya adalah PP 5 di tahun 2021, khususnya lampiran 1 dan lampiran 2 Bapak. Dan di lampiran 1 itu juga ada yang risiko berbasis KBLI ya, dan juga ada yang non KBLI atau PUMKU. Nah, mungkin bisa dicek terlebih dahulu kira-kira untuk izin pembuatan jembatan itu apakah kembali lagi masuk ke dalam golongan jasa konstruksi pembangunan jembatan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia seperti itu berarti masuknya ke ranahnya IUJK. Namun IUJK itu kan nomenklatur lama ya, nomenklatur sebelum UU CK atau sebelum PP 5, karena sekarang semua izin itu baik itu SIUP, izin usaha industri, izin usaha IUJK itu disebutnya sebagai izin atau bahkan ada yang sudah berubah namanya mungkin menjadi sertifikat standar seperti itu. Dan itu kembali lagi kita bisa cek di lampiran 1 untuk yang kategori KBLI-nya apa, risikonya apa, lalu jenis izin apa yang akan terbit. Lalu jika memang tidak ada di situ, bisa dicek di bagian UMKU apakah misalkan kayak izin papan reklame itu apakah masuk ke dalam kategori UMKU. Kalau tidak ada nama persis izin pembuatan papan reklame di dalam UMKU, berarti tidak dilakukan, izinnya tidak diproses di dalam sistem OSS. Mungkin saja akan diterbitkan di instansi terkait, bisa juga melalui DPMPTSP, bisa juga melalui instansi teknis terkait Pak, seperti itu. Jadi mungkin kan daerah ada sistem sendiri ya Pak ya, selain di OSS kan ada beberapa yang masih misalkan pakai misalkan kalau di kota Depok itu si Empok misalkan, atau mungkin kalau di Jakarta ada Jak Evo seperti itu. Nah mungkin untuk izin-izin di luar OSS bisa diterbitkan di si Empok atau mungkin bisa diterbitkan di Jak Evo misalkan. Tapi kalau di Jawa Barat saya kurang tahu apa namanya. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Mungkin yang dimaksud seperti itu mungkin. Ya, Pak Sandi mungkin bisa dijelaskan UMKU itu apa? Ini kan teman-teman ada dari dinas juga nih. Oh iya, jadi UMKU itu kepanjangan dari untuk melakukan kegiatan usaha. Kalau di 1.1 itu namanya IKO, izin komersial operasional atau IOK lah, izin komersial operasional. Itu adalah izin-izin teknis selain daripada
izin usaha industri yang sifatnya untuk melakukan kegiatan komersial. Sebagai contoh nih Pak, yang masuk dalam kategori untuk menunjang kegiatan usaha itu, kegiatan penunjang misalkan kayak tanda daftar gudang. Tanda daftar gudang itu tidak termasuk ke dalam kategori izin usaha, tapi itu diperlukan untuk pelaku usaha yang memiliki gudang yang dia sifatnya baik tidak sifatnya itu adalah untuk operasional sendiri seperti itu. Nah, atau contoh lain misalkan kayak izin genset, izin operasional misalnya seperti itu. Izin operasional genset itu masuknya karena IKO kalau di 1.1. Nah, kalau di OSS berbasis risiko itu di PP 5 dia masuknya ke dalam UMKU untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi izin-izin yang menunjang kegiatan usahanya, izin-izin yang menunjang dari izin usahanya seperti itu.